Saya sebut ahli Al-Quran itu bukan hufad atau hafid Quran, bukan. Sering orang keliru memahami ahli Quran itu dengan hafid Quran yang hafal 30 juz, bukan. Ahli Quran itu kalau anda lihat dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, isyarat ahli Quran itu lebih ditujukan oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Jadi kalau disebutkan dalam hadis misalnya ahlul Quran, hadis sahih, ahlul Qurani ahlullahi wa khasatuh, ahli Quran itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah dan dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ahli Quran ini? Kata para ulama, bukan sekedar yang hafal 30 juz, bukan, tapi spesifik orang-orang yang cinta dengan Quran, orang-orang yang senang dengan Al-Quran, yang dengan rasa cinta itu dia buktikan cintanya dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya sering katakan pada anda, ingat betul baik-baik ya, mahasiswi yang ada di sini terutama, awas jangan terjebak, hati-hati. Anda berkata cinta dengan Allah, kalau ditanya cinta Allah, semua mesti mengatakan cinta dengan Allah. Silahkan anda tanya, dari pasar anda ketemu preman muslim, tanya cinta nggak dengan Allah? Cinta. Silahkan. Anda ketemu orang tatoan, ditanya apa agamanya? Muslim. Cinta Allah nggak? Cinta. Anda bertanya dengan ustadz, anda tanyakan pada santri, mahasiswa, pegawai, siapapun muslim, tanya cinta nggak dengan Allah? Cinta. Tapi ketika di lisannya mengatakan cinta, apa jawaban dari Allah? Buka Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah. Nah, ini cinta dibagi dua nih oleh Quran. Ada cinta yang sekedar di lisan, ada cinta yang serius saat diungkapkan. Jadi kalau kalimatnya tidak menggunakan kata kuntum, kul in tuhibbunallaha, atau kul in tuhibbullaha, nunnya dibuang, ini menandakan hanya pernyataan cinta belaka. Saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Semua lisan orang Islam mengatakan cinta Allah. Tapi oleh Allah kemudian dipertegas, diturunkan kata kuntum sebelum kata tuhibbun. Dalam kaidah ilmu lugha, khususnya di ilmu nahwu, kalau ada kata kerja bentuknya progresif, diawali dengan kata kana wa akhawatuha, kana, kanat, kuntum, takunu, ini artinya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Kata Allah, jangan katakan saya cinta, saya butuh yang serius, kata Allah. Jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan keseriusan cinta itu dengan mengikuti petunjuk Rasulku. Buktikan dengan ikut Nabi. Nabi tuntun sholat, anda sholat, itulah bukti anda cinta kepada Allah. Nabi katakan anda jujur dalam kehidupan, maka anda jujur. Nabi tuntun kita misalnya bakti pada orang tua, anda di kampus juara jadi mahasiswa dengan IPK 4, tapi dengan orang tua buruk perilaku anda, maka itu belum jadi wujud cinta anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seimbang. Di ayat ini ingin mengatakan setiap cinta itu butuh pembuktian. Sama persis ketika ada misalnya seorang mengatakan, mahasiswi yang di atas, aku mencintaimu, misal, jangan percaya. Yuk kita boncengan seperti Dilan, jangan percaya, jangan percaya ya. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat itu. Aku nggak butuh motornya, yang aku butuhkan BPKB-nya. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Nah, tapi yang paling menarik, ketika Allah mengatakan ahlul Quran, yang cinta kepada Al-Quran, ini sesuatu yang indah. Apa pembuktian ahli Quran itu? Orang yang cinta dengan Quran itu buktinya apa? Maka pembuktiannya adalah, para ulama sepakat, seorang yang mencintai Al-Quran akan dibuktikan lewat kesungguhannya dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang serius dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kita pelan-pelan. Nah, teman-teman sekalian,
fokus baik-baik. Berinteraksi dengan Al-Quran ini itu dibagi pada 3 bagian. Saya agak cepat. Ada 3 aspek. Pertama, ada yang sifatnya amalan pembuka bagi pemula yang ingin mengenal Al-Quran, ingin tahu tentang isi Quran, ingin mengenal bagaimana keistimewaan Al-Quran. Maka Al-Quran langsung memperkenalkan dengan satu nama cara kita berta'aruf dengan Al-Quran. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Hati-hati, tidak semua yang kita kenali harus disayangi. Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus langsung sayang. Bahaya gitu Pak kalau diajarkan. Waduh, Masya Allah, repot. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Ini cara pertama. Kalimatnya berbunyi Iqra, berasal dari kata qiraah. Orangnya disebut dengan qari, baca, 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 baca. Karena membaca adalah jendela pengetahuan untuk mendapatkan informasi dari bacaan yang ingin kita gali. Di mustahil Anda tahu isi sesuatu kalau Anda nggak bisa baca. Disimpan di sini majalah dalam bahasa Jepang, Anda nggak bisa baca, bagaimana Anda bisa memahaminya? Dan semua orang belajar baca itu bukan untuk sekedar baca, untuk tahu isinya. Silahkan cek. Cuma anak-anak kecil, anak TK, anak pra-TK yang belajar mengejak baca hanya untuk baca, bukan tahu isinya. Cuma anak kecil. Jadi kalau Anda baca sesuatu cuma sekedar untuk baca, nggak paham isi, nggak pengen tahu isi, ini menunjukkan level Anda masih di TK. Silakan lihat, anak TK kan begitu. BA, baba, BUDI, budi. Ini ayah budi, ini ibu budi, ini anak budi, ini tetangga budi, ini kawan budi, ini nenek budi, ini kakek budi, ini mobil budi, ini sepeda budi, ini masjid budi. Jadi cuma dibaca saja. Ditanya siapa budi? Siapa ya? Jadi sesungguhnya ketika Quran perkenalkan dengan kata qiraah, qiraah itu bukan kata biasa. Qiraah itu asalnya bunyi yang diperdengarkan untuk diketahui isinya. Jadi ketika kita mendengar, membaca, bukankah kita mendengar bunyinya? Dalam bahasa Arab kalau diperdengarkan sekali namanya qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Tapi kalau dia dibacakan berkali-kali, nyaris tanpa jeda, dan tidak pernah berhenti, baca lagi, baca lagi, baca lagi, maka rumusnya dalam ilmu nahwu rubah ke bentuk sighah mubalaghah. Rumusnya u'an, fu'lan, fu'lan, fu'lan. Terima kasih syakara, terima kasih banyak, syukran. Yang punya ampunan, ghafara, ghafir. Yang banyak ampunannya, gufran. Baca untuk mengenal sesuatu, terdengar bunyinya qiraah, qara'a, ikra. Kalau kita baca berulang-ulang, nggak pernah berhenti, nggak pernah bosan, Quran. Dari sini muncul kata Al-Quran. Kata para ulama ahli ulumul Quran, kenapa dinamakan Al-Quran? Di antara makna dan hikmahnya, karena Al-Quran ini disebut dengan Al-Quran karena banyak orang yang membacakannya nyaris tanpa bosan. Baca terus, baca terus, baca terus, gak pernah berhenti, dan gak ada yang bosan. Coba saya tanya pada Anda, maaf ya, maaf, Bapak Ibu baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 15 atau 13? Yang 13 angkat tangan. Yang 15? 16? 17? 18? Anda baca berapa kali? Paling minimal kita baca 17 kali. Paling minimal. Bukankah sholat 17 rakaat? Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Bukankah setiap rakaatnya baca Al-Fatihah? Jadi kita ini paling minimal sehari baca 17 kali Al-Fatihah. Pertanyaan saya, sampai hidup sekarang berapa ribu kali Anda baca Al-Fatihah? Pertanyaan paling jelasnya, dari sekian bacaan Al-Fatihah, ada nggak yang pernah mengeluh bosan baca Al-Fatihah? Gak ada.
Saya selama mengajar sampai sekarang belum pernah dapat pengaduan, Ustadz pusing kepala saya. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Silahkan Anda cek buku manapun, kitab manapun, novel yang paling bagus. J.K. Rowling punya novel yang terbaru, simpan kemudian di perpustakaan UPI. Baca, ada nggak yang baca sehari 17 kali? 2 kali udah disimpan, 3 kali bosan, 4 kali nggak ada kerjaan. Quran sehari 17 kali, nggak ada yang bosan. Dan karena ini mukjizat, setiap mukjizat itu pasti punya lawan. Apa lawannya? Setan. Makanya ketika kita tidak pernah bosan baca Al-Quran, setan membawa kantuk. Cuman Quran yang tidak pernah bosan dibaca, cuman saat dibaca cepat ngantuk. Cek kalau nggak percaya. Anda baca Al-Quran di internet 30 menit biasa, Masya Allah. Baca Al-Quran 3 menit Yasin Alhamdulillahilladzi. Karena mukjizat. Tapi poin yang pertama ingin disampaikan, qiraah itu artinya membaca untuk mengetahui isi bacaan. Jadi jendela pertamanya baca dulu. Kalau sudah bisa baca, nanti masuk pada level yang kedua, disebut dengan tilawah.